Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa li jami' hamalatil qur'anil azim wa jami' qurra'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wali syafaati hadil Qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Fa ammal ladzina kafaru maka adapun orang-orang kafaru yang pada kafir, artinya itu tidak beriman, tidak mau menerima la ilaha illallah, tidak percaya kepada Rasulullah, maka orang-orang yang demikian itu fa'u'adzibuhum, maka akan menyiksa kepada siapa Allah, kepada mereka, menyiksanya adzaban dengan siksa yang siksanya tadi syadid dan yang sangat berat. Nah, orang-orang yang demikian itu Allah nyiksanya fid dunya, baik di dalam dunia ini. Contohnya di situ bil qatli, dengan diperangi, wasabi, dan juga ditawan, wal juz'iyati, dan juga membayar pajak. Kalau zaman dulu, kalau perang, kalau nggak terbunuh ya, kalau yang menyerah ditawan. Kalau ndak itu ya, kalau sudah ditaklukkan membayar pajak kepada umat Islam. Salah satunya begitu. Selain daripada itu, hidupnya juga kalau dalam tafsir Sawi itu tidak akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjanya ya susah, kerjanya banyak, cukupnya tidak. Nah, itu salah satu tafsiran daripada ayat ini. Kalau di dalam tafsir Sawi, kalau kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, capeknya betul, hasilnya nggak cukup. Nah, itu salah satu siksa yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunianya. Wal akhirati, dan juga di akhirat, binari, dengan neraka. Sudah di dunia sengsara, di akhirat masih dihukum pula. Kalau bisa kita jangan begitu. Wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum, dan tiadalah bagi orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya tadi, min nasirina, dari orang-orang yang menolong. Aimaniina, artinya tercegah, dihalangi oleh Allah, minhu, bagi orang yang menolong mereka. Walaupun mungkin ada yang menolong mereka, tetap ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sengsara lah. Pokoknya apapun kadarnya, harus ada niat di hati kita untuk beriman kepada Allah, untuk percaya kepada Rasul, dan seberapapun kadarnya kita harus mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya jangan blas ketiplas orang bang dia, ben salah-salah lah, ben keri-keri lah, kan? Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Pokok diusahakan seminimal mungkin ada kita tuh meletakkan kening kita sebagai tanda bahwa itu kita itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena serendah-rendah derajat itu kening kita di lantai atau di tanah atau di tempat sujud, yang kita berharap kepada Allah sebagai bukti bahwa kita mengakui bahwa kita itu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun kadarnya, diusahakan. Itulah nanti yang menjadi penyelamat kita besok di akhirat. Jadi besok seleksi yang pertama itu min asari sujud, nah, dari Allah. Enggak kok keningnya yang dipandang, enggak ya keningnya yang hitam itu Pak Janes ya. Mohon maaf kalau yang keningnya hitam, tidak sedikit pun ingin menyinggung, namun menerangkan hukum. Nah, jadi di situ wajahnya bukan keningnya. Nah, itu mohon maaf. Batas waktu wujuhuhum. Jadi bercahaya wajahnya. Kenapa kok bercahaya min asari sujud? Dari bekas sujud mereka ketika di dunia. Itu seleksi pertama. Baru nanti seleksi kedua ibaratnya dari syafaatnya Nabi segala macam. Nah, kalau seleksi dari Nabi yaitu yang sholat, lah ya begitu sama wae intinya. Lah baru ke bawah. Oh yo, sampai pernah ngaji, sampai pernah nengok orang alim segala macam. Nah, sampai nanti syafaatnya Quran segala macam, tapi kendian agak lama. Nah, itu begitu. Ya kalau bisa kan kita seleksi yang agak dekat itu sudah masuk gitu loh. Maksudnya kita ngaji-ngaji, belajar, mau beribadah tuh begitu maksudnya. Jadi ikut diseleksi yang awal-awal. Jangan kendian, kasihan gosong dulu. Tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Yang penting jangan kafir betul. Jangan lepas landas nian, tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada bukti bahwa kita itu mengabdi, tidak ada bukti iman kita kepada Allah, itu jangan sampai, nanti kelamaan. Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat, wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina, wa amilu, dan mau mengerjakan siapa alladzina as-sholihati, kepada amal-amal yang baik yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang sudah diterangkan oleh para ulamanya, yang tidak melanggar syariatnya, fayuwafihim, maka akan diberikan kepada mereka, bilyai boleh dibaca fayuwafihim, wan nuni, dan juga boleh dibaca fanuwafihim. Nah, kalau fayuwafihim maka akan memberikan siapa Allah gitu. Kalau fanuwafihim akan memberikan siapa kami, him kepada orang yang beriman dan beramal soleh tadi, akan memberikan ujurahum kepada pahala mereka. Pahala itu tidak kita cari, tapi tetap nanti diberikan oleh Allah. Wallahu, dan adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yuhibbu, tidak cinta, tidak senang siapa Allah, adz-dzalimina, kepada orang-orang yang zalim. Ayu akibuhum, artinya Allah itu tidak akan menyiksa yang seharusnya tidak disiksa. Nah, itu maksudnya itu begitu. Ruwiya, diriwayatkan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu arsalah, mengutus siapa Allah, ilaihi, kepada Nabi Isa. Ini masih tentang Nabi Isa kemarin. Nah, mengutus sahabatan kepada mendung awan. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit itu Allah mengutus awan. Farofaathu, maka lalu mengangkat apa awan tadi kepada Nabi Isa. Masih cerita Isa kemarin lah. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, itu Allah membuat cara, yaitu awan yang dari langit itu diturunkan oleh Allah sehingga menyelimuti beliau. Ada yang riwayat itu istilahnya itu beliau dinaikkan ke atasnya. Nah, setelah dinaikkan oleh Allah, nah ini ibunya itu masih hidup di waktu itu.
Fata'alaqat, maka lalu bergantung dengan Nabi Isa siapa ummuhu, ibunya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, itu ibunya tuh nengok atau melihat. Siapa sih? Seorang ibu yang nengok anaknya itu diangkat, sudah di dunia difitnah, dipancung, disalib segala macam, yang akhirnya diserupakan oleh Allah kemarin orang lain yang disalib itu. Terus Nabi Isa-nya diangkat ke langit menggunakan, kalau dalam tafsir Jalalain di sini diterangkan menggunakan apa namanya, awan tadi. Fabakat, maka lalu menangis siapa ibunya Isa, yaitu Maryam kemarin tadi. Faqala, maka lalu berkata siapa Nabi Isa laha kepada Maryam atau ibunya. Maka perkataan Nabi Isa kepada ibunya, innal qiyamati tajma'na. Innal qiyamata, maka sesungguhnya kiamat itu tajma'na, akan mengumpulkan apa kiamatna kepada kita. Tenang ibu, nanti besok sesudah kiamat kita akan berkumpul lagi. Maksudnya tuh begitu. Wakana, dan ada apa dalika demikian ketika Allah menaikkan Nabi Isa memakai awan tadi. Waktunya yaitu Lailatul Qadri, di waktu Lailatul Qadar. Baitul Maqdisi, di dalam Baitul Maqdis, maksudnya di Palestina itu. Walahu, dan itu bagi Nabi Isa salasa 3, wasalasuna, dan 30, apa sanatan tahunnya. Jadi kalau dalam tafsir ini Nabi Isa itu ketika diangkat ke langit itu umur 33 tahun. Wa asad, dan hidup siapa ummuhu, ibunya Nabi Isa, ba'dahu, setelah kepergian Nabi Isa, sitasinina, hidup di dunia sendirian setelah ditinggal Nabi Isa selama 6 tahun. Waruwiyah, dan meriwayatkan siapa syekhoni hadisun, suatu hadis, anahu, sesungguhnya Nabi Isa itu yang zilu, akan turun siapa Nabi Isa qurbas saati, ketika sudah dekat hari kiamat. Wayakumu, dan menghukumi siapa Nabi Isa bisyariati nabiyina, dengan menggunakan syariat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok itu Nabi Isa itu bantu baginda Nabi, dia juga Islam, juga menerangkan Islam, meneruskan syariatnya Nabi. Dan terus wayak tulu dajjalu, dan juga akan wayak tulu, dan akan membunuh siapa Nabi Isa ad-dajjala, kepada Dajjal. Kita itu kan Pak Tobek kan sering nengok YouTube, ya kan, wiboh kiamat ini itu, sekarang ini itu, segala macam. Kita tidak usah pusing masalah kiamat, ya. Kang Deddy yo gitu, nggak usah pusing masalah kiamat, wong kita bukan panitia kiamat. Nah itu ya, itu yang pertama. Kiamat itu kewajiban kita itu percaya. Nah itu ya, iman kepada hari kiamat, bukan membahasnya. Nah itu. Nah tapi Pak sering Pak apa ngaji kitabnya ada, didengerin wae, untuk pengalaman, untuk pengetahuan, jangan dipikir Kang kok stres. Akhirnya bolak-balik ngeterken rumah sakit jiwa. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi'ilmi fidarani, amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak mampu memikirkan itu. Sedangkan yang ditugasi oleh Allah niup kiamat santai wae, walaupun dia ya resah. Ya kan, malaikat Israfil itu loh kan, yang tukang niup itu, sama wae dia resah di sini. Sudah di sini kok tidak disuruh-suruh, ya Allah. Belum, Pak Mukhlis masih ngaji, Pak Topik masih ngaji tafsir Jalalain, ini tambah bapaknya Reja pula, ya kan kaki dulu. Nah kabarnya begitu. Karena rumus kiamat itu asal masih ada orang yang menyembah kepada Allah, ada orang yang ngaji, ada orang yang mengucapkan Allah, maka Allah akan undurkan kiamat itu. Loh, tapi katanya sudah ditakdirkan Pak, qada dan qadar Allah itu tidak bisa dirubah. Betul, betul sekali. Kalau Pak Janis yang berubah, kalau kita yang berubah tidak bisa. Harus dipahami begitu Bang Edi ya.
Tapi kalau Allah yang rubah, ya bisa. Nah itu maksudnya begitu. Kita jangan sampai salah tafsir. Nggak bisa, qada dan qadar itu nggak bisa dirubah betul kalau kita. Tapi kalau Allah bisa. Nah, deal ya. Makanya Pak Jari suruh doa, Nabi disuruh doa, kita suruh berbuat begini, begitu, sodako, ya kan, silaturahmi segala macam, supaya panjang umurnya segala macam. Katanya sedetik pun tidak bisa dirubah, Pak, betul. Ajal segala macam kan. Tapi kalau Allah bisa. Nah, itu begitu maksudnya ya. Jadi juga jangan bingung lagi Bang Edi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi besok Nabi Isa itulah yang akan membunuh Dajjal dalam keterangannya. Terus caranya gimana Pak? Ya nggak usah mikir caranya. Wes pokoknya kita percaya bahwa besok itu begitu. Nah itu begitu ya. Setelah selain Nabi Isa nanti membunuh Dajjal wal khinzir dan juga membunuh celeng, bahasa di sini babi. Wa yukasiru dan akan merubuhkan siapa Nabi Isa as-soliba kepada salib atau palang-palang itu. Wa yadi'ul jizyata dan akan menghapuskan pajak. Wa fi hadisi Muslim dan di dalam hadisnya Imam Muslim annahu sesungguhnya Nabi Isa itu yang khusus akan berdiam sab'a sinina dalam jangka rentan waktu ketika sudah diturunkan ke dunia besok selama 7 tahun kalau dalam hadis Muslim. Wa fi hadisi ingda Abi Dawud dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Yalasi itu arba'ina sanatan Nabi Isa besok itu di dunia ketika sudah diturunkan lagi itu selama 40 tahun. Wa yutawaffa dan akan dimeninggalkan siapa Nabi Isa setelah 40 tahun tinggal di bumi tadi. Wa yusolli dan juga disolatkan siapa alaihi Nabi Isa. Fayahtamilu maka memuat apa annal murada sesungguhnya yang dimaksud majmu'u lubsihi. Semua tinggalnya Nabi Isa fil ardi di dalam bumi qabla raf'i. Sebelum dia diangkat ke langit wa ba'dahu dan setelah turun ke bumi. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya mulai dari dia diangkat ke langit, mulai lahir terus diangkat ke langit, ini kan diterangkan 33 tahun. Terus nanti hidup di dunia lagi, diturunkan lagi, hidup di bumi ini 7 tahun, maka jumlahnya 40 tahun. Ya ada yang berpendapat sedemikian itu. Wes pokoknya itu kita percaya gitu ya, bahwa nanti Nabi Isa itu akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kapannya ya kita percaya wae, tidak usah nak mikir ngitung kapan sampai mutek sampai tidak bisa tidur Bang Edi ya. Enggak begitu ya Bang Edi, sakit kepala terus. Aku lagi mikir itu ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah terus ini diterangkan di dalam tafsir Sawi. Jadi ketika Nabi Isa diangkat tadi, ibunya kan menangis. Dan itu ketika malam Lailatul Qadar. Dan jadi malam Lailatul Qadar itu umum untuk semua nabi. Termasuklah baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujibu maka menjawab siapa kami bi anal ladina. Terus ada yang berpendapat nggak bisa. Lailatul Qadar itu khusus untuk umatnya baginda Nabi. Maka menurut Ahmad As-Sawi dalam tafsir Sawi, ujibu bi anal ladi min khosoisi hadil ummah. Maka menurut tafsir Sawi bahwasanya Lailatul Qadar itu khusus untuk umat baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadluha maka adapun keutamaannya min kauniha dari adanya Lailatul Qadar tadi itu khairan min alfi syahrin. Lebih baik, lebih bagus dari 1000 bulan. Wa kaunuha tangzilu fihal malaika dan adanya Lailatul Qadar itu tangzilu turun fiha di dalam Lailatul Qadar tadi siapa al malaikatu para malaikat minal gurubi dari bagian barat
Wa ila tulu'il fajri, dari mulai terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri, hingga fajar datang. Wa qaunu du'ai fiha mujaban bi ainil matlubi, dan doa ketika di Lailatul Qadar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala maksud dan tujuan para hambanya. Fala yunafi sawabuha fil umami as-sabiqati, maka bisa jadi kemungkinan terjadi juga pahalanya itu di umat-umat yang sebelumnya. Maksudnya menurut Ahmad As-Sawi dalam tafsir Sawi itu masalah pahalanya sama, cuman kalau Lailatul Qadarnya itu khusus untuk baginda umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya begitu. Lah terus wa qauluhu walahu salasa wa salasuna sana, kalau 33 tahun tadi, wa alaihi, dan keterangan itu faqila, maka dikatakan ja'athu, maka datanghu kepada Nabi Isa, siapa nubuwati kenabian, min khinal waladi, ketik mulai dari dia dilahirkan. Wakila ala roksi salasina, ada berpendapat lagi. Jadi pendapat yang pertama, Nabi Isa itu diangkat menjadi Rasul itu dari mulai dia lahir. Wakila, dan ada pendapat ala roksi salasina, beliau diangkat menjadi Rasul ketika sudah umur 30 tahun. Wabada, dan setelah ini fama qalahu al-mufassiri do'ifun, maka qaul daripada mufasir itu do'ifun, do'if. Rojeun, karena kembali anhu dari qaul kama qalahu Sayyidi Muhammadin Az-Zarqani fi Syarhil Mawahib, di dalam kitab Syarhul Mawahib, wal haqqu, dan yang paling benar, alladzi itamaduhu al asyahu, yang dipedomani oleh para masyayikh kita, anahu, sesungguhnya umur, ya kan, diangkat menjadi nabi itu ma rofa'a, tidak akan diangkat siapa Nabi Isa ila ba'da mado mi'ata, kecuali setelah lewat mi'ata 100 wa isrina, dan 20 apanya sanatan tahunnya. Jadi yang benar yang keterangan kemarin Badur, ya, maksudnya begitu. Jadi kalau yang ditafsir daripada Jalalain itu kurang kuat menurut tafsir Sawi. Nah, karena setiap nabi itu rata-rata umumnya yang untuk itimat pedoman diangkat menjadi Rasul ya setelah umur 40 tahun. Nah, maka menurut tafsir Sawi yang benar, yang untuk itimat, yang untuk pedoman, ya yang keterangan kemarin, ya Mbah ya. Jadi hidupnya itu dari umur 0 sampai umur 40 diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, terus dia menjadi Nabi dan Rasul selama 80 tahun, sehingga sampai umurnya dia itu 120 tahun, baru dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seperti itu maksudnya. Nah, seperti yang diterangkan kemarin loh Mbak. Nah, itu begitu. Makanya tafsir ini tadi pendapatnya itu termasuk do'if tadi, yang arjah seperti yang kemarin. Waja'athu an-nubuwatu, dan datang kepada Nabi Isa apa nubuwatu, sifat kenabian, ala ro'si arba'ina, ketika umurnya sudah kepala 4, kagoirihi, seperti lainnya Nabi Isa. Itu kalau menurut tafsir Sawi, dan itu yang untuk pedoman para ulama kita. Jadi bukan 33 tahun, bukan 32 tahun, tetapi umurnya ketika diangkat oleh Allah itu umurnya 120 tahun. Nah, itu. Wa umru ummihi, dan umur ibunya Nabi Isa khina rofa'a alal awali, khina rofa'a ketika diangkat siapa Nabi Isa alal awali, di awalnya itu situn 6 wa arba'una, dan 40 apanya sanatan tahunnya. Umurnya ibunya Nabi Isa, Siti Maryam, ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah itu umurnya 46 tahun.
Wa asad dan hidup siapa Maryam ba'dahu setelah diangkatnya Nabi Isa sita sinina selama 6 tahun. Fayakunu maka demikian umurnya Maryam itu isnata ini 2 wa khamsina dan 50. Jadi umurnya Maryam itu 52 tahun. Wa alasani dan yang kedua itu mi'atun 100 watis atun dan juga 9 wasalasina dan 30 139 tahun. Pendapat yang kedua umurnya umurnya Maryam itu 139 tahun ketika Nabi Isa diangkat. Wa'lam annahu lama rafa'a kasahullahu khal'atun nuri wasalbahu sahwata to'ami. Jadi ketika Nabi Isa diangkat itu Maryam tuh sedih sekali ya, terus tercopotlah cahaya badannya sehingga dia lemas dan dia itu menjadi pucat dan sahwatnya tuh rusak, artinya tuh tidak mau makan, tidak wasurbi dan juga tidak mau minum, wa naumi juga tidak mau tidur. Wa ja'ala lahu risan yatirubi dan Allah menjadikan ibaratnya tuh alas untuk beliau yang untuk menjaganya, membawanya terbangkal malaikati fahuwa hukmuhum. Qauluhu inau yang zilu ala manazili nabi ummi khina yudokud dajjal. Nah, jadi inau yang zilu, kalau turunnya Nabi Isa besok alamana rotina Bani Umayyah, yaitu di menaranya Bani Umayyah. Khina yudoyiku ad-dajjalu ketika Dajjal itu sudah merusak, ibaratnya sudah dekat al-Mahdi kepada Imam Mahdi. Wal khalqu jami'an fayahra'una ila damas dimsiki asyam. Kalau di sini diterangkan bahwa manusia besok sudah pada lari ke arah digiring ke arah Damaskus Sam. Wa wa muhtatun bihim fayangzilu indal iqamati sholati fayuridu mahdi at-ta'khiru fayamuru Isa bitakdimi fa ba'da sholati yatawajjahuna ila dajjali wa wa baladun fa idza ra'a Isa dabakal milhu fayahzamuhumullahu sumayadharul adlu wassalahu fil ardi. Jadi ketika itu nanti walaupun begitu yang nanti yang membunuh daripada Dajjal itu adalah Nabi Isa. Kalau diterangkan di sini itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Panjang sekali Mbak Tur. Nanti diteruskan besok ada keterangannya lagi, yaitu kurang lebih untuk menetapkan daripada umur Nabi Isa. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim. Dzalika ay al-madhkuru an amri Isa, demikian itu wahai Muhammad yang diterangkan di perkaranya Nabi Isa. Itu natslu membacakan siapa kami atau menceritakan siapa kami hu kepada kisah tersebut. Ainakussuhu artinya mengisahkan siapa kami hu kepada kisah tersebut. Alaika kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, minal ayati sebagai tanda-tanda atau ayat atau kebenaran. Khalun sebagai khal minal ha'i fi natsluhu di dalam kata-kata anatluhu. Wa amilihi dan amilnya kata natsluhu itu mafidalika, kata-kata mafidalika minal maknal isyarati dari makna isyarah. Wad dikril hakim dan juga pengingat atas kebesaran Allah al-hakimi yang maha menghukumi. Al-muhkami artinya yang pengingat, al-hakimi al-muhkami artinya menghukumi, al-Qur'ani artinya Al-Qur'an, artinya yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm
Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kafirin. Shadaqallahul adzim. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.